Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang fungsi komposisi dan fungsi impers untuk dua fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 5 dan fungsi gx sama dengan x kurang 2. Tentukan A. F inverse x, B. G inverse x, C. F bundaran gx, lalu D. G bundaran fx, lalu E. Inverse dari F bundaran Gx, lalu yang F inverse dari G bundaran Fx, lalu yang G. F inverse bundaran G inverse X, lalu yang H, G inverse bundaran F inverse X. Sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita mulai saja membahas untuk soal bagian A. F inverse X. Nah, untuk mencari bentuk F inverse X, maka perhatikan fungsi Fx. Oke. Fungsi fx-nya tadi yaitu 3x ditambah 5. Nah, sekarang kita misalkan untuk fungsi fx, sekarang dia sama dengan y. Oke, fx ini sama dengan y. Perhatikan fungsi fx tadi yaitu 3x ditambah 5 sama dengan y. Selanjutnya, kita akan merubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Sekarang perhatikan caranya. 3X sama dengan Y, lalu positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. Maka X saja sama dengan Y dikurang 5 per 3. Maka kita dapatilah F inverse X-nya. Yaitu, tinggal kita ganti parabel Y di sini dengan parabel X, yaitu X dikurang 5 per 3. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian B. G inverse X. Maka perhatikan fungsi Gx. Sama dengan X kurang 2. Sama hanya dengan soal bagian A tadi. Langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Jika fungsi Gx sekarang dia sama dengan Y. Maka perhatikan fungsi Gx-nya tadi, yaitu X kurang 2. Lalu dia sama dengan Y. Nah, tugas kita sekarang, kita akan merubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Perhatikan caranya. X sama dengan Y, lalu negatif 2, pindah ke kanan jadi positif 2. Jika bentuknya sudah X sama dengan, itu artinya kita sudah mendapatkan bentuk inverse-nya. Perhatikan. G inverse X-nya sama dengan tinggal ganti parabel Y di sini dengan parabel X, yaitu X ditambah 2, dan inilah dia bentuk inverse-nya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal bagian C. F bundaran Gx. Perhatikan urutannya. F terlebih dahulu, baru setelah itu Gx. Sama dengan F, sekarang perhatikan fungsi Gx. Ini dia fungsi Gx-nya. X dikurang 2. Selanjutnya, perhatikan fungsi F. Perhatikan fungsi fx tadi yaitu 3x ditambah 5. Nah, sekarang ganti setiap x yang ada di sini, ganti dengan bentuk yang ada di dalam kurung ini, yaitu x kurang 2. Sehingga jadinya sekarang itu 3. Oke, nah x-nya ganti. X kurang 2, lalu ditambah 5. Lanjut sama dengan 3 kalikan ke dalam kurung. 3 kali X hasilnya 3X. Lalu 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Lalu jangan lupa ditambah 5. Sama dengan 3X. Lalu negatif 6 tambah 5 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian D. G bundaran fx. Perhatikan urutannya. Pertama ada G,
baru setelah itu fx. G, fx. Sama dengan G, terlebih dahulu perhatikan fungsi fx. Fungsi fx di sini yaitu 3x ditambah 5. Selanjutnya sekarang perhatikan fungsi G. Perhatikan fungsi gx, ini dia. Nah, sekarang setiap x yang ada di sini ganti dengan bentuk yang di dalam tanda kurung ini, 3x tambah 5. Sehingga jadinya itu, perhatikan x-nya ganti dengan yang di dalam kurung ini, 3x ditambah 5, jangan lupa dikurang 2. Sama dengan 3x lalu 5 dikurang 2 hasilnya positif 3. Sehingga inilah dia bentuk jawaban dari soal bagian D. Sangat mudah sekali. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal bagian E. Inverse dari F bundaran GX. Oke. Perhatikan kembali hasil dari F bundaran GX pada soal bagian C tadi. Oke. Di mana kita peroleh untuk bagian C tadi, F bundaran GX, yaitu apa tadi? 3X dikurang 1. Ini hasil untuk Fx bundaran GX. Sedangkan yang ditanya itu inverse dari F bundaran GX tadi. Perhatikan di sini. Caranya, perhatikan. Kita salin kembali fungsi F bundaran G-nya tadi. Oke. Dia sama dengan apa tadi? Yaitu 3X kurang 1. Nah, sekarang kita misalkan kalau F bundaran GX itu dia sekarang sama dengan Y. Salin kembali fungsi F bundaran GX tadi. 3X kurang 1 sama dengan Y. Sekarang kita akan merubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Perhatikan caranya. 3X sama dengan Y, lalu negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Maka X saja sama dengan Y ditambah 1 per 3 yang berasal depan sini. Jika kita sudah menemukan bentuk X sama dengan, itu artinya kita sudah mendapatkan bentuk inverse-nya. Perhatikan di sini. F bundaran G inverse X sama dengan tinggal ganti parabel Y di sini dengan parabel X. Sehingga jadinya itu X ditambah 1 per 3. Dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal bagian F. Inverse dari G bundaran Fx. Oke, perhatikan di sini. Ingat kembali hasil dari G bundaran Fx yang sudah kita cari pada soal bagian D tadi. Oke. Perhatikan sini kita tulis. G bundaran Fx. Berapa hasilnya tadi? Bagian D. Yaitu 3X tambah 3. Ingat, ini sudah kita cari pada soal ya bagian D tadi. G bundaran Fx. Ini dia hasilnya. Sekarang kita misalkan. Oke, kita misalkan. Jika G bundaran Fx itu sekarang dia sama dengan Y. Itu langkah awal untuk mencari inverse-nya. Lanjut, tulis kembali fungsi G bundaran Fx-nya yang di atas tadi. Yaitu 3X ditambah 3. Dia akan sama dengan Y. Selanjutnya kita akan merubah bentuk ini ke dalam bentuk X sama dengan. Perhatikan caranya. 3X sama dengan Y lalu positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka X saja sama dengan Y dikurang 3 per 3 yang berasal dari depan sini. Jika bentuknya sudah X sama dengan, itu artinya kita sudah mendapatkan bentuk inverse-nya. Perhatikan. G bundaran F inverse X sama dengan tinggal ganti setiap parabel Y yang masih ada di sini dengan parabel X. Jadinya itu X kurang 3 per 3. Seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal bagian G.
F inverse bundaran G inverse X. Perhatikan urutannya. Pertama F inverse, baru setelah itu G inverse X. Sama dengan F inverse. Perhatikan G inverse X. Ini sudah kita cari pada bagian B tadi. Oke, perhatikan kembali jawaban untuk bagian B tadi. Di mana kita peroleh hasilnya tadi, yaitu X tambah 2. Oke, ingat sekali lagi, X tambah 2 ini merupakan inverse dari fungsi Gx yang sudah kita cari pada bagian B tadi. Lanjut, sekarang baru perhatikan F inverse-nya lagi. F inverse X yang hasilnya tadi yang ada pada bagian A tadi. Kalau tidak salah hasilnya tadi yaitu X dikurang 5/3. Ini hasil dari F inverse X-nya. Oke, nah sekarang pada F inverse X ini tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini dengan bentuk yang ada di dalam tanda kurung ini. Oke, jadinya itu X tambah 2 lalu dikurang 5 per di bawahnya 3. Lanjut sama dengan X lalu positif 2 kurang 5 hasilnya negatif 3 per di bawahnya 3. Sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang bagian H. G inverse bundaran F inverse X. Perhatikan urutannya. Yang pertama yaitu G inverse. Selanjutnya baru F inverse. Sama dengan G inverse. Nah, terlebih dahulu perhatikan fungsi dari F inverse X yang sudah kita cari di soal bagian A tadi. Sekarang perhatikan kembali jawaban dari A tadi. Di mana kalau tidak salah hasilnya yaitu X dikurang 5/3. Ini hasil dari F inverse X pada soal bagian A tadi. Sekarang baru perhatikan G inverse X. Yaitu jawaban dari B tadi. Kalau tidak salah hasilnya yaitu X ditambah 2. Ini hasil dari G inverse X. Nah, tugas kita selanjutnya tinggal ganti setiap X yang ada di sini. Ganti dengan bentuk yang ada di dalam tanda kurung ini. Maka jadinya sekarang X dikurang 5/3. Lalu perhatikan ditambah dengan 2. Lanjut sama dengan X kurang 5. Tinggal kita kali silang. Perhatikan. Ditambah 3 kali 2. Hasilnya 6 per di bawahnya 3. Sama dengan X. Lalu negatif 5 tambah 6 hasilnya positif 1 per di bawahnya 3. Sehingga inilah dia jawaban akhirnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke. Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.